siapa? 2 orang ya. Ayo sini Pak. Sini 2 orang ya. Mau siapa nih? Pilihan suruh bantuin pernah maju, suruh jadi main gak mau. Ini kain apa namanya? Kain putih. Kalau dibungkus pakai ngebungkus baru namanya kain kapan. Kalau belum baru kain putih doang. Udah pakai ngeliatin Pak, biasa aja. Tenang be. Tuh. Kaki rapetin. Terus tarik. Ini lebarnya seukuran 150 cm lah kira-kira. Di pasar ada jarang nih kain begini. Pegang Pak. Ya lebarnya. Ditaruh aja di bawah. Ya. Buat pengukuran secara teknis Bapak Ibu harus dilebihkan di bawah kaki 30 cm untuk amannya, di atas kepala 30 cm ya. Nah ini maaf Pak, dirapetin. Iya gitu. Ini biasa kaki begini ya, jarang sekali kaki yang kayak gini. Ya tapi emang begini gitu. Ya standar lagi kita ya. Oke 1 ditahan di situ ya. Nah maka di sini kita ambil posisi ada di sini ya. Jadi ini atas bawah kita lebihkan 30 cm untuk ya karena nanti posisi lebihan ini adalah untuk memudahkan kita mengikat ujung pala sama ujung kaki gitu ya. Karena kalau habis di atas bagian pala sama di bawah kaki ngepres nanti apa yang dipakai buat ngikat nggak ada gitu. Udah harus dibalik ke tempat. Gitu. Jadi nah kenapa dia harus kita ukur? Karena posisi dia kita nggak tahu kan tinggi badannya berapa. Tapi kalau orang udah biasa mah, apalagi udah kenal nggak pakai diukur lagi, langsung dia bikin. Gitu. Emang nggak diukur dulu Pamil? Agak gue tahu dia tingginya. Kan dulu pernah nonton layar tancap bareng sama gue, gitu ya. Jadi tingginya sekian. Maka ini berapa lapis tadi buat orang laki? 3. Ini patokannya ini ya, nggak usah diukur lagi. Gitu. Ntar bikin 3 kali diukur. Mau bikin seragam apaan ngukur-ngukur mulu. Terus sekali ngukur doang gitu. Sekarang dia tinggal ke sana. Jalan Bang. Sana depan-depan. Gampang. Ya. Oke. Nah, ini ke sana terus. Tarik. Nah, ini pegang. Gitu. Jangan sampai ada yang kurang ya. Pastiin. Ya. Dah, harus sama ya Pak ya, jangan sampai kurang. Kalau ada yang kurang tuh kadang-kadang image orang akhirnya jadi liar gitu. Ini kayaknya mayat punya utang belum bayar, ini sampai kain kapan gitu. Kain kapan sih kurang gitu. Ini udah berapa? 3 ya? Udah cukup. Nah berarti sekarang ini udah ditarik lurus Pak ya. Tarik lurus, oke. Yuk Bapak sebelah sini Pak, biar itu nggak kehalang. Lepas dulu sebentar. Oke. Ini baru kita kita kasih tanda di sini, potong pegang Pak. Maaf. Berarti ini kita ambil lagi sebentar Pak. Dah. Bapak sebelah sini biar nggak kehalang. Dah. Berarti ini lepasnya ini. Nah, itu disobek Pak. Iya. Nah, terus, iya terus, dia lurus. Ya, dah, tahan Pak ya. Dah itu, coba. Iya cobek. Bawa sebelah sini Pak, posisinya. Nah itu ya. Iya, nggak kuat kalau gitu. Sini sebentar. Kurus badannya. Lepas. Nih, tes ya. Nah, amankan ya Pak ya. Nah ini kan ada satu lagi Pak nih. Kalau nggak bisa juga saya setrap bentar ya. Nah itu. Dah, aman ya. Jangan dicampur Pak, pisahin. Ntar salah pakai. Nah, Bapak Ibu, secara teknis ya, nanti jenazah itu butuh tali pengikat, ya. Sebenarnya bukan jenazah yang butuh, kita yang butuh, ya.
Karena kalau kita nggak ikat, kita diomelin sama keluarganya. Kita yang diomelin, bukan jenazah yang diomelin. Nah, kita ambil dari mana talinya? Boleh dari mana aja. Tambang jemuran juga boleh kita pakai. Gitu. Cuman masalahnya kita nggak pantas doang. Ya, mutailafia boleh Ustaz, nggak apa-apa. Cuman kita rata-rata ngambil dari sini, dari pinggir ya. Ada berapa tali yang dibutuhkan? Saya sebut ya. Tali minimal itu 1 di bagian kepala, di dada, di pusar, di lutut, sama di ujung kaki. Ada berapa? Ada 5. Minimal ya. Seandainya nanti masih kurang silahkan ditambah. Kondisional saja dengan tubuh si mayit. Kalau mayitnya masih anak kecil kira-kira umur 10 tahun cukup 3. 1 di kepala, ujung pala, di tengah sama di bawah kaki. Kalau mayitnya baru lahir cukup 2, ujung pala sama ujung kaki. Gitu ya. Gitu. Enggak mesti harus ganjil ya, karena nanti semua akan dilepas lagi. Nah, kita ambil dari sini ya. Tuh. Sini juga kita ambil. Nah, ini salah satunya ya. Nanti bisa kita lebih lebih luas lagi. Seru mak-mak Pak. Nih, jangan pengen ngelamun baik. Ya. Udah lepas biarin. Nah, silakan Pak di ini. Tali yang panjang ya. Iya, tarik Bu. Biar cepet 2 kali dua-duanya aja langsung. Nah, iya itu. Cepetan ya, ini makamnya udah jadi soalnya. Baik. Idealnya 1 cm. 1 cm cukup. Iya, nggak apa-apa. 1 lagi mana? Oh, udah ambil barengan berdua. Nah, mana itunya? 1 lagi. Gunting, maaf. Iya. Ini bener. Talinya udah ya. Oke. Nah, ini kita siapin lagi ada di sini. Udah, baru kita buatkan. Lihat ibu-ibu ya, cara motongnya kita pastikan 1 cm ada di sini, kanan dan kiri karena sudah kita lipat. Tuh. Udah, sekarang kasih ibu-ibu no bawa bapak no. Pegang sana bawa bapak. Biar dia nyobekin. Oke, bawa bapak ibu-ibu coba lihat sini. Mana talinya? Coba ambil. Maaf, sini sebentar. Bapak ibu perhatikan sini ya. Untuk tali pengikat di ujung pala sama ujung kaki, jangan disamakan panjangnya dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Ujung pala sama ujung kaki cukup 30 atau 40 cm seperti ini. Ya. Kayak gini. Karena apa? Karena dia di ujung pala sama ujung kaki hanya mengikat kain tanpa mengikat diameter bagian tubuh, gitu. Jadi nggak perlu panjang. Iya. Jadi cukup segini. Nah, nanti kita mengkafaninya ada di mana? Terserah sepakatnya keluarga mau ada di mana, gitu. Yang penting jangan jauh-jauh dari tempat mandiin. Karena gotong kan berat juga. Ya. Taruhlah umpamanya posisinya di sini. Kepala sebelah timur ya, misalnya ya. Baik. Maaf Pak, digeser. Saya di sini. Mohon izin. Ini panjang. Oke. Maaf. Ya, gelar Pak itu, jangan dipegangin. Iya, di sini ya. Berarti dia dari sini. 1, maaf tadi potongannya. Nah, pegang Pak. Maaf. Yuk, pasang. Ini bagian. Baik. Apanya? Oh, yang paling bawah nih sama atas 40 cm. 40 ya. Allah Akbar. Itu ambil Pak, yang bawah. Oke, sini. Yuk. Ini tali ini sama yang itu harus lurus ya.
Ini bagian pusher ya. Ada sini. Oke, tarik Pak, lurus, lurus. Nah, lurus lagi, tarik, tarik. Terus tarik. Kayak lagi. Iya. Cukup. Oke, satu lagi ini bagian dada. Oke. Dah. Pas segini ya. Dah, ini udah berapa nih ya? Bawa sini Pak posisinya. Sini. Ya. Ya sekarang satu-satu kayak ini kita terap. Nah. Gelar sana Pak. Ujung noh. Ini pegang ini. Iya. Ini satu. Ya. Ada lebihnya gitu kain? Ada. Ya sini ada ya. Berarti satu nih. Baru satu. Terus dua nih. Di sini ada kan kain lebar kayak gini? Ya. Nggak ada ya? Ntar saya bagi. Banyak stoknya kita mah. Sini Bang. Nah, ini dia. Tuh ya. Kalau yang badannya langsing kayak saya gitu ya, yang rajin puasa, ini nggak pakai nggak pakai di apa namanya, nggak pakai di silang, nggak pakai di tindih-tindih gitu, enggak, gitu cukup dia di apa namanya, langsung jadi gitu, maksudnya sekali ngelipet. Aduh ya Allah, contoh ini, jangan dibungkus. Tuh. Enggak, ini contoh doang tuh. Tuh. Nutup kan? Ya udah Bang, udah. Ini contoh doang. Ustadz kalau badan langsing cuma 2 kemungkinan. Kalau nggak rajin puasa istrinya galak. Nah kalau buat badan yang gemuk, nah ini nggak bisa, dia harus disilang, ya, digeser. Coba Pak geser sedikit buat mempersilakan. Jadi supaya nggak usah perlu dijahit, nggak usah disobek dan dijahit. Geser kanan. Nah ini kiri ya. Nah, iya. Terus yang kanan. Tapi di sini biasa kayak gitu kan ya? Ah iya gitu aja, gampang. Coba geser yang atas ke kanan. Iya. Sip, ini tahan yang ini. Ini jadi bawa, dah, mana yang badannya gede sini? Sini badan gede. Jangan tanya tunjuk kan. Hah? Enggak. Ini nih, di sini. Ini contoh doang. Dah. Iya tuh. Tuh, kan. Mana kaki renggang begitu masa? Dah. Coba Pak, nutup nggak deh? Ini dulu Pak, ini dulu. Ini lapis pertama, ya. Nah, kan nggak nutup kan? Iya, coba sih. Tuh. Baru ini, baru nanti akhir dari sini ya, gitu. Dah. Berarti ini teknis ya Pak ya, Bu. Nanti diposisikan aja nanti gampang. Kalau buat teknis-teknis kayak gitu dikondisikan. Pak saya mesen sebelum meninggal pada diet dulu ya. Gampang. Pokoknya buat amil jenazah mah intinya paling senang itu kan yang badannya langsing Be. Ini lurusin mah ini dulu, samain. Iya, terus tarik sana. Iya. Oke, sama ya. Nah, langsung muat. Kayak talent kita yang tadi nih, yang pertama itu dia masuk udah cukup gitu. Selalu bisa. Apa? Pasaran, iya emang. Ada di pabrik, saya pesan di pabrik. Nanti tinggal ngomong aja, nanti dibawain. Sini. Suka pakai tikar pandan nggak? Nah saya sebut ya.
pandan itu nggak masuk ke dalam bagian kain kafan. Ya, dalam fikih nggak masuk. Nah, dia kenapa dipakai? Itu adalah ikhtiar ataupun ikhtiar, kehati-hatian para petugas dalam memandikan jenazah, dalam mengurus jenazah, supaya kain kafan itu nggak bersentuhan langsung ke lantai, sehingga nanti kena debu, kotor, segala macam lah, kira-kira gitu. Sehingga nanti secara teknis Bapak Ibu, maaf, secara teknis nanti Bapak Ibu kalau mau pakai tikar pandan, tikar pandannya nggak ada, boleh pakai kain sebagai landasannya, kain jarik ya, silakan gunakan itu. Sehingga harus dipahami bahwa jangan memaksakan dengan adanya tikar pandan, karena satu emangnya pandan juga udah langka, yang bikinnya nenek kan gitu ya, kan nggak ada perawan bikin gituan. Banyak kan langsung orang rada kidul tuh yang bikin dia. Terus kalau kita membeli kan di pasar, sedangkan orang meninggal kan nggak tahu waktu. Kadang-kadang malam takbiran Idul Fitri, dia meninggal baik gitu. Nah, terus kan kita tuh nungguin pasar buka. Kan besoknya lebaran, mana daripada dagang. Itu kan artinya jadi kendala gara-gara gituan gitu. Sedangkan jenazah harus disegerakan gitu. Masa ilokan kita perlu nyaba-nyaba ke manusia yang punya kayak apa tikar pandan gitu, maka pakai itu nggak ada gitu. Maksudnya biar paham di situnya tuh. Fikih yang jelas nggak pernah memberatkan gitu ya. Jadi ini harus kita siapkan. Nah sekarang kalau kita mau pakai tikar pandan Bapak Ibu harus dipahami nih. Pertama tali dulu 3 ya. Saya ulang ya, tali dulu 3, 1, 2, 3. Itu udah malang tuh, itu udah membentang tali. Setelah 3 tali tadi, baru tikar pandan turun. Ya, berarti tali itu di bawah tikar pandan. Nah di atas tikar pandan baru tali kain kafannya ada berapa tadi? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah di atas tikar pandan itu tali 5. Baru setelah tali itu kain kafan ini. Paham gak nih? Nah, nanti begitu jenazah turun di atas kain kafan, kainnya ngebungkus, tali diikat. Habis tali kain kafan diikat, baru tikar pandan ngebungkus. Habis tikar pandan ngebungkus, baru tali tikar pandan diikat. Paham nih ya? Itu teknis, nggak ada dalil itu. Di kita juga nggak disebutin bagaimana, nggak ada. Cuma teknis kita. Jangan sampai nanti udah kain mau udah kayak begini, talinya belum ada. Begitu ngebungkus, bunyi tali mana ini? Bingung kita. Tapi masukin tali dulu, sian mayat tegeling. Itu yang mana kayak gitu-gitu tuh, ya. Jadi jangan teknis begini. Kadang-kadang ya untuk di satu lingkungan lebih penting daripada fikihnya malah, gitu. Gitu kalau fikih mah yang jelas kan ada banyak ingetin. Kalau kayak begini, siapa yang mengingetin teman kita dianggap udah ahli, gitu. Kalau waktunya lupa mah lupa. Nama satu grogi kadang-kadang. Akhirnya ujung-ujung mayat yang salah-salah. Ini mayat masih bawa kali ini ya, gitu. Kacau, kasihan mayatnya, ya. Nah buat orang laki udah kayak begini. Terus satu kayak gini nih. Pakai apa setelah ini? 1 kapas di bagian tubuh yang berlubang. Bagian tubuh yang berlubang mana nih? Bagian ekor. Ekornya ada di mana ya? Terserah mau palanya di mana dulu. Kalau pala soal berarti ekor di sini. Gitu. Tengah-tengah pastinya. Kalau di pinggiran mengsong ntar dia mainnya. Gitu. Ntar kita terapin. Sekarang kita bikin buat perempuan dulu ya. Tuh, perempuan pakai apa? Tantangannya adalah sarung dulu ya. Kita siapin sarungnya. Sebagus-bagus sarungnya dari sini juga. Gitu. Nah, sekarang kita ngambil. Ada sarung ini, ya. Sudah buka. Nah, ngambil sarung. Ujung sarung itu kita pastikan ada di bawah kaki kita nih, ada di bagian apa namanya mata kaki. Nanti di sini bagian pusar, kita potong ada di sini, gitu. Mana gunting? Nah sekali lagi, jangan terlalu banyak ngukur-ngukur jenazah, gitu. Gak enak kelihatan sama keluarganya, ya. Udah kita kira-kira gitu. Kali baru-baru kita lama ukuran-ukuran tingginya sama kita sama nih Pak Haji saya tingginya. Lu ngukur saya gitu berarti. Enggak usah ngukur dianya lagi. Itu. Kesian abang diukur lagi. Gitu kan. Ya, coba. Siap.
saya di sini ya. Tadi apa namanya? Sekarang ibu-ibu kita buatkan baju, ya. Bajunya apa? Baju gamis. Tuh. Nah, lihat nih bajunya. Kan kalau badannya kecil kayak saya, baju cuma segini nih. Baju gamis itu nutupin dari pusar sampai lewat daripada pusar, ya, dari leher ya. Dari leher sampai lewatin kepada pusar sini. Gitu. Kalau yang orang kaya kan badannya gede ya tuh biasanya. Iya, gitu, badannya ada gedean. Ya, maka kita potong agak lebih lebar. Kalau yang kayak saya gini rajin puasa nih segitu. Masa saya sih galak. Jadi segini ya, kita ambil nih. Mana tadi yang mana? Ini mana? Oh ini, ya, dia sama. Saya cuma sebulan doang. Ya, tinggal segini kita siapin nih ya. Nah ini dia, itu udah jadi nih. Ya, ntar kita siapin dulu lubang lehernya. Itu ada yang dibelah di sini. Nah, dibuka, nanti begitu maiden turun, disatuin lagi gitu ada. Gitu. Ada yang pakai ini, nanti kita udah ini berapa tadi? Udah. Berarti ini kita lipat, ya, jadi lipat, baru kita bikin lubang leher nih ya. Iya. Ya. Ini nih lubang lehernya, ya. Kita taruh ada di atas, Pak. Naruhnya ada di sini. Tuh. Ini kan kepalanya nih. Ya. Kalau seandainya kepalanya nanti lubang kepalanya agak kurang, nanti kita bikin kerah di sini. Gitu, ya. Jadi jangan kepala main yang ditekan. Nggak boleh. Kan kita buka nih, ntar Maida turun kemari, baru nih kita buka gitu tuh, gitu. Ini ada ya di luar baju ya, di luar sarung apa? Masuk yang ini, ya. Udah begini doang, ibu ya. Tuh. Mau orang kaya punya Fortuner, punya rumah gede, ibu pakai ini doang. Ya, kayak yang terdaku. Dipakai ntar. Pakai celana nggak saya pakai emang. Belum, pakai, bentar. Saya mau nanya nih, ya, kenapa Superman pakai baju lambangnya S? Nggak tahu. Karena kalau dia pakai S, kalau enggak. Nah sekarang ibu-ibu beli kerudung. Ya. Kalau orang laki kan pakainya kalau ada yang pakai sorban, pakai sorban, kalau enggak ya apa? Memang enggak. Kalau dipikir ya dokternya enggak pakai sorban. Ada pendapat, dia sebagai pendapat pakai sorban. Nah buat orang perempuan pakai kerudung. Kerudungnya pakai apa biasanya? Pasmina ya? Pasmina. Iya sih. Segitiga dulu ya. Gampangan itu. Ini ambil di sini ya. Segitiga ambil di sini ya. Nanti kita ambil segitiganya ya.
Air hangat sambil ini kita tarik dikit-dikit gitu. Ya, pelan-pelan. Agak lama emang biasanya sekitar 10 sampai 15 menit ya. Kita gerakin begitu. Kita guyur pakai air hangat, jangan air panas. Air hangat gitu. Pastikan gerakan tangan ini karena kita yang menggerakkan, jangan sampai dia gerak sendiri gitu ya. Dipotong aja Pak seukuran ini. Badan. Iya. Diguntingnya mana? Ya potong langsung sini. Nah kalau mau cepet pakai kopi, ya kopinya kopi kalau di saya itu kopi liong, ya kopi liong, kopi hitam, ya. Tapi tidak, maksudnya tidak pakai gula ya. Tuh. Ntar dia ngopi lagi. Jadi kopinya itu kopi bubuk yang, ya kopi bubuk, kopi hitam ya. Yang jelas Torabika itu nggak bisa, kapal api juga nggak bisa. Bang. Jadi dia pakai di bubuknya itu setengah gelas, kasih air panas, diaduk, ya asal dia kerendam aja. Nanti ambil ampasnya kita taruh dulu di tangan kita kira-kira panas tapi nggak melukai gitu ya. Baru nanti taruh di sikutnya, terus di sini, sama di pundak sini. Nanti dia lentur sendiri setelah 1 menit setelah ditempel, gitu. Jadi cepet. Nah nanti kalau buat mandiin, pakai kainnya jangan pakai kain warna putih gini ya. Karena nanti kena air dia transparan. Gitu. Jadi pakai pakai kain yang warna gelap. Batik-batik itu. Dia lebih aman. Oke, intinya Bapak Ibu buat mandiin jenazah simple. Orang yang bisa mandi hadas besar, yang ngerti dan bisa mandi hadas besar, dia pasti bisa mandiin jenazah. Itu aja. Ya, gitu. Nah, untuk mandiin ini karena airnya adalah air mutlak, maka pastiin ini posisi embernya harus lebih tinggi dari dia atau agak jauh. Jangan sampai percikan airnya bekas dari sini balik lagi kemari. Gitu ya. Nah, kalau mau paling enak selang. Gitu. Tapi selangnya juga semprotannya jangan kenceng-kenceng. Jangan kayak setim motor gitu serrrr gitu. Ya emang cepat bersih cuman kesianan dia. Gitu. Jadi ringan gitu semprotannya gitu ya. Nah kita pastiin dulu bajunya sudah terbuka semua, terus apalagi perhiasan dan sebagainya udah nggak ada, di kakinya juga kita lihat udah nggak ada lagi benda-benda yang menempel dapat menghalangi air gitu. Terus tidak ada lagi hal-hal yang barangkali nanti bisa menghambat sampainya air ke tubuhnya si mayit gitu kira-kira gitu. Ini agak berat ya, berapa kilo Bang? 80. Saya cuma 53. Juga kalau habis gajian, kalau biasanya kalau tanggal tua mah turun 2 kilo. Nah, ini yang pertama kali Bapak Ibu adalah cotton budnya ada enggak? Yang pertama kali kita lakukan untuk memandikan jenazah, bersihkan dulu tubuhnya dari kotoran-kotoran, ya. Ada? Ada? Oke. Nah itu dia, siap. Maaf. Ini ceritanya bajunya udah lepas ya. Setengah jam insya Allah selesai. 15 menit. Kalau mayitnya nggak banyak protes, insya Allah cepet. Ini kita ambil airnya dulu, baru ini kita bersihin. Cara ngebersihinnya boleh dari kepala duluan, boleh berbarengan sama yang ngebantuin yang lain. Ya. Pertama kita bersihin dulu bagian matanya, mata bagian kanan. Ya. Satu, kemudian bersihin lagi, ambil bagian kiri. Gitu. Kalau ada kotoran matanya, tai matanya bersihin aja, nggak usah pakai dikomentarin. Bagian begadang baik Bang. Gitu. Ya. Terus ganti cotton budnya, bersihin lubang hidungnya gitu. Bagian luarnya aja ya, nggak usah masuk ke dalam sampai kayak antigen gitu, nggak usah. Gitu kan masuk antigen mah. Ya, kalau udah baru kita ganti cotton budnya yang lain, bersihin.
Maksudnya kata batnya ganti, jangan itu juga. Bersihin lubang kupingnya. Ini lubang kupingnya kita yang ngalah nih ya, gitu bersihin gitu tuh. Jangan pala orang dipelintir sono kemari gitu. Nggak boleh ya. Sampai kemari udah. Nah terus kalau ini udah maka kita berikutnya adalah ambil kain potongan yang kecil. Ini kita lapisin tangan kita, ya telunjuk kita ini dengan kain bersih ini, kain putih. Kita basahin dulu, baru kita buka bagian mulutnya. Ya, cara ngebukanya adalah kita pencet di antara gigi gigi atas sama gigi bawah, ya. Baru ini kita tarik ke bawah, gitu, ya. Kita bersihin giginya, ya. Itu bagian atas, bawah, samping, kanan, kiri. Ya, kita gosokin. Kenapa pakai ini bukan pakai sikat gigi? Sikat gigi itu enggak ngambil. Tapi kalau ini insya Allah nempel. Terus kita bersihin lagi, ya. Baru kita gosokin lagi, gitu. Dengan catatan kalau mayitnya ada giginya, gitu. Ya kalau nggak ada gigi mau ngapain keluar masuk, ya. Sayang tenaga. Tuh, ya, sampai begini berarti selesai. Turun ke bawah bagian tangan, ya. Nah, kalau kukunya panjang nggak mesti harus dipotong ya. Ingat nih, nggak mesti harus dipotong, cukup dibersihkan gitu. Dibersihin. Kecuali kalau kukunya sobek. Sobek itu kukunya silakan dipotong. Nanti tempatkan di kain kafan gitu. Dicampur aja di situ. Jangan dibuang, takutnya nanti ada orang ngeliat. Sugestinya jadi negatif akhirnya gitu. Tuh di sini kan kukunya dibuang di situ tuh, serem jadinya gitu. Berarti buang kuku doang. Ya, bersihin, kalau cara ngebersihin kuku bebas dari mana aja, ya. Nah, kalau kita ngikutin kitab Risalatul Mu'awanah, ya itu cara ngebersihin motong kuku sunnahnya Nabi gitu maksudnya. Bersihin dari telunjuk kanan sampai kelingking kanan. Nah, pindah ke kelingking kiri sampai jempol kiri, berakhir di jempol kanan. Gitu. Kalau kita mau ngikutin kitab Risalatul Mu'awanah kayak begitu. Tapi kalau umpamanya enggak ya bebas mau dari mana aja silahkan. Yang penting dia diberesin gitu ya. Dah. Ini kita lewatin dulu nih, ya. Terus kita turun ke bawah nih, ya. Nanti yang paling penting di sini nih ya. Ya ibu-ibu ya, bapak-bapak nih, paling penting nanti ada di sini. Nah, sekarang kita bersihin dulu bagian kakinya, terus sampai kemari gitu. Ya. Orang kota sama orang kampung kelihatan dari kakinya. Ya. Kalau ini kota. Kalau yang kakinya lempeng itu orang kota. Kalau yang jempolnya belok begitu tuh, orang kampung deh. Ya, biasa jalan di galengan. Ya, ini CT udah rapi, udah beres nih. Ya, udah selesai. Nah, tangannya kita turunkan, ya, CT ada di sini. Tahan dikit ya bentar ya. Baru ini kita taikin kemari. Kakinya nanti akan kita buka sedikit. Cara ngebukanya angkat dari bawah sini. Jangan talinya gitu-gitu nggak boleh. Ya, itu. Ini juga sama kita tarik begitu. Ceritanya udah renggang lah kira-kira ya, gitu. Terus apa sebentar? Iya sini sebentar. Nah tangan kita Pak ini harus kita lapisi ya dengan beberapa lapisan. Bahasa fikihnya bilafa ifa dengan beberapa lapisan. Tuh pakai begini. Jadi tebel dia, ya tebel. Ini perutnya kita kasih air sabun dulu, ya air sabun apa baik, yang penting sabun mandi jangan deterjen, ya kalau udah dikasih kan dia licin, ini kita turunkan dulu, kita kasih air sabun, udah jadi licin, baru di sini kita urut-urut dia, bagusnya mah dia diangkat dikit badannya, gitu diangkat supaya ngedorongnya lebih mudah, gitu, cuman badannya kan gede. Susah kita ngangkatnya. Nah, terus kita tekan-tekan dia begini pokoknya nih. Ya, yang penting di sini ada air sabunnya jadi licin. Karena kulit orang udah meninggal sama orang hidup beda. Kalau orang meninggal mah ada peren. Soalnya pori-porinya udah nggak lagi ngeluarin, ya gitu maksudnya gitu. Air ada peren. Jadi kalau umpamanya kita tarik begitu bisa lecet dia. Gitu makanya kita utamakan pakai apa tadi sabun. Gitu. Terus
Dari sini lambung ini kita tarik ke kanan sampai kita tekan. Dari sini kita dorong ke tengah gitu. Baru sini kita tekan ke bawah. Nah ini kita jagain begini. Di sini siapa yang ngurusin? Anak-anaknya kalau bisa mah. Ya, kalau bisa mah gitu. Wayahnya be, lu lagi kecil dulu dicebokin sama bapak lu. Sekarang anaknya gitu. Lu bukan gua kagak mau gitu. Emang bagian lu ini mah urusannya begitu. Ya gitu. Kalau mau galakin di situ. Hah? Ya mau kagak mau kita. Gitu. Ya siapa lagi mah RT kagak mau. Ya, situ. Nah, ini pasti karena ini warnanya putih, kan kita udah pakai sarung tangan dokter. Tapi kalau sarung tangan dokter yang handscoon itu, dia tipis banget. Ya, tetap kerasa megang gituan, sedangkan itu paling memalukan dia. Maka ini harus kita lapisi lagi gitu, ya. Sampai megangnya itu kita nggak berasa, karena itu bagian memalukan. Jangan sampai dia malu-malu amat gitu maksudnya. Nah, kalau udah kayak begini, kan ini kain putih, pasti kelihatan warnanya yang keluar dari situ. Ada yang warnanya hitam kalau dia sekaratnya lebih dari 3 hari mah, gitu. Ada yang warnanya kuning, gitu. Kalau yang meninggal mendadak ya tergantung apa yang dia makan. Biasanya kalau dimakan genjer sama kangkung ya hijau keluar, gitu. Biasanya. Ya. Oh, seorang pekidul maksudnya makannya karuk duren kan ya. Karuk duren mah keluar ya karuk lagi baik. Jaga, tekan, ternyata keluar, berarti bersihin ya gitu. Bantuin apa? Bantuin baik, sini siramin, ya gitu. Ya, terus begini, ternyata bersih, berarti baru 1 kali. Terusin lagi tekan begini nih. Ternyata bersih lagi, berarti 2 kali. Terus tekan lagi, ya. Ternyata ada lagi, berarti balik lagi ke 0. Balik lagi ke 0 ya, gitu. Terus kita siramin dulu Pak nih, gitu. Beres siramin bersih, dia main insya Allah nggak nempel. Kalau orang meninggalnya udah rada lama gitu ya sakitnya, insya Allah nggak nempel. Terus kita teken lagi gitu, pastiin bener-bener nih kita teken. Bersih gitu. Terus kita teken lagi, bersih lagi baik, tekan lagi sekali lagi gitu. Bersih lagi 3 kali selesai udah. Gitu. Berarti di sini kita namanya bebersihnya udah gitu. Akhirnya kita kembalikan kemari. Ya. Ini kita kasih lagi kemari, kita tutupin. Ini tangannya kita balikin lagi kemari gitu. Nah, pinter. Ya. Kalau pakai ngerepotin begini. Rapetin Bang ya Bang. Nah, ya begitu. Kaki doang sebelah 14 kilo. Nah, kalau udah kayak begini Bapak Ibu, baru yuk kita mandiin dia. Namanya babak baru, ini namanya mandiin mayit gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nawaitul ghusla an hadzal mayit. Kalau ibu-ibu an hadzal mayitati ya. Lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla an hadzal mayit lillahi ta'ala. Saya niat memandikan, saya niat mandi untuk mayit ini gitu, memandikan mayit ini karena Allah Ta'ala. Gitu. Ada lagi versi yang lain, nawaitu li ghusli hadzal mayit fardu kifayah lillahi ta'ala. Saya niat memandikan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Begitu. Ya silakan deh, nggak pakai lafaz nggak apa-apa, dalam hati aja cukup. Saya niat memandikan mayit ini fardu kifayah lillahi ta'ala. Gitu. Nah, ada yang mau pakein wudhunya dulu boleh. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak mau pakein wudhunya dulu boleh. Ya, yuk kita biar enak mah wudhuin dulu dianya. Gitu. Sama mandi hadas besar begitu juga. Kita udah bersih-bersihin, udah cebok-cebok segala macam, kotoran-kotoran yang udah kita bersihin. Maka kita wudhu dulu, habis wudhu baru kita mandi. Nawaitul ghusla. Nawaitul ghusla rafil hadasil akbar fadli ta'ala, kan gitu. Beres mandi selesai baru wudhu lagi gitu. Itu tuh sunnahnya gitu. Maka di sini juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a an hadzal mayyit lillahi ta'ala. Langsung dia begini ya, enggak ada kumur-kumur. Ya maksudnya ada kumur tapi kita nggak bisa masalahnya. Ntar kalau dia nyemprot kan kita yang panik. Gitu. Bubar. Basuh dia tuh kemari ya. Tuh. Lagi hidupnya musuh banget padahal ini.
gitu. Terus tarik kemari tangannya, basuh kemari sampai dibasuhin begitu. Orang tukang mandiin mayit mah sayang banget, masya Allah. Dia mah kalau kata ibadahnya benar masuk surga duluan ketimbang kiai mah. Ya, basuh bagian pala, kuping, ya, baru kaki. Nah, begitu tuh. Kaki kita angkat begitu tuh, ya, terus gitu. Nah, baru ini sama, ya. Kita selah-selahnya kita tarik begitu tuh. Dah. Kalau udah kayak begini berarti udah kan mewudukan mayit. Nah, sekarang Bapak Ibu, ya. Tugas kita memandikan dia. Nawaitu ghusla an hadzal mayyit lillahi ta'ala. Harus kita niat itu di dalam hati sambil basuh bagian kepala. Yang kedua, tangan tutup. Basuh begini. Ini bagian muka ditutup pakai tangan, jangan sampai banyak air masuk ke lubang hidung dan mulut. Gitu. Jadi jangan disengajain. Harus sih Bang ya, minum yuk. Jadi emang keadaannya begitu, dia maaf ya gitu. Di atas tangan ya sudah. Iya, di atas tangan untuk bagian ini ya, gitu. Tapi kalau di bagian lain mah terserah, gitu. Kucurin deh gitu. Pengen cepet dari sini deh gue langsung gitu. Pengen cepet mah. Cuman ini kita pakai adat. Udah basah kemari, terus ya sampai kemari. Tuh. Lalu kita basuh nih, gitu ya. Gitu. Gak usah pakai diliatin. Ya, iya kita udah tahu kondisinya. Terus kemari. Nah, sampai di sini berarti kan ada belum yang kebasuh, mana belakangnya. Maka kita miringkan dia, gitu ya. Miring Bang. Jadi Bang. Kepala di bawah. Kepala bagus. Kaget. Kabur. Ya, asal bahagia Bang. Dari kanan dari kiri. Ya, ini kan udah berarti udah basah semua nih depan belakang nih ya. Kalau udah semua depan belakang udah basah. Nah, orang-orang di zaman dulu mah ya pakai ini namanya daun bidara. Sini ada nggak daun bidara? Ada. Ya pakai kalau mau pakai itu ya, gitu. Cuman kalau itu maksudnya daun bidara itu fungsinya untuk menghilangkan kotoran, gitu. Karena mah kesat tuh. Ya entah dulu memang nggak ada sabun atau bagaimana, pokoknya dulu zaman Rasul pakainya itu, gitu. Ya sekarang pakai sabun ya pakai sabun nggak apa-apa, gitu. Umpamanya tempat saya di Citayam itu di rumahnya saya doang yang ada daun bidara. Gitu. Iya, akhirnya orang kalau sekampung tuh ada yang meninggal pasti datang ke rumah, gitu, kita daun bidara. Zaman sekarang kan udah ada banyak sabun daun bidara tuh, iya, boleh nggak apa-apa. Iya, itu udah, maksudnya dia udah kemenangan, udah kalahan kan. Di tempat saya itu kalau ada orang meninggal, pohonannya goyang-goyang. Karena ada yang nyebrang. Kita sabunin dulu ya. Kita sabunin Pak, mulai dari lubang-lubang kupingnya sampai belakang kupingnya. Terus kayak begini ya. Yang kira-kira kena air sabun dia menjadi luka, merasakan lukanya jangan. Kayak mata misalnya itu nggak usah. Gitu. Terus ini lehernya kan kalau orang kaya mah belipet ya. Nah, kita tarik begitu sampai di kelihatan ya. Itu orang dulu begitu, melihat orang kaya gampang sama badan gede, orang kaya. Kalau sekarang mah orang susah udah gede bener. Terus kemarin nih, nah ini kita angkat sampai sela-sela jarinya ya, ketiaknya tuh. Tuh, bininya mana mau ngurusin kayak begini bininya. Kalau dia memang lagi kacau, ya kan? Masih ngelingkup, beri nangis. Terus kemarin. Nah ini udah, terus kemarin sampai sela-sela jarinya nih kaki gitu. Sampai kemarin. Nah di bagian ini nih, tetap kita tadi menggunakan kain gitu.
Ini dia sekali lagi ya, bagian memalukan dia soalnya kita jaga-jaga. Sekali lagi kalau bisa ini bagian anaknya deh gitu, lempeng kan di sini nih, ya. Terus sampai ke belakang, ya. Dia miringkan, miring lagi ke sebelah sini, ya. Terus udah, kalau udah sabunnya udah selesai, ya, baru kita siram dia dengan air pembersih namanya, itu, ya. Air pembersih. Ambil bagian dari sini lagi kemarin, terus tekan sambil kita gosok-gosok, pastiin itu air sabunnya kan beda, itu licin, ya, pastiin tuh dia bersih benar-benar gitu. Pokoknya kerasa dah kalau nama air sabun udah nggak ada mah busa-busanya, gitu ya. Terus kemarin, sampai kemarin ceritanya udah bersih, udah habis, ya, ya berarti selesai mandiin kalau begitu mah, tuh, ya. Kalau ini udah, terusin kayak gitu tuh, air sampai habis kira-kira nih. Udah selesai ceritanya nih. Ya habis mandiin gitu doang. Kan gampang. Baca-bacanya apa? Enggak diharuskan banyak pembacaan. Itu buat kayak kita mah banyakin deh sholat istighfar. Dalam kitab Fathul Muin karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari, buat keluarganya dianjurkan ketika mayit sedang dimandiin bacaan adalah surah Al-Muluk. Ya. Iya kalau nggak tahu Al-Muluk tabarok. Ya, orang kalau muluk dia kagak tahu tabarok. Ya sama. Surah Ikhlas dia kagak tahu kulhum apa. Dasar orang. Ya, dipastiin gini nih. Kau udah kelar nih, ya. Jadi sebagian ada yang mandiin, sebagian yang baca surah Al-Muluk, sebagian lagi menyelesaikan fidyahnya. Nah, di dalam kitab Fathul Muin dianjurkan fidyah. Cuma karena fidyah membaik kaitannya sama finansial, ya itu mah nggak mesti harus dipaksakan. Kapan deh adanya, kira-kira gitu ya, gitu. Kalau emang belum ada ya masa ilokan kudu ngutang-ngutang dulu, nggak mesti, gitu maksud saya. Berarti udah selesai nih, udah, ya. Airnya udah selesai tadi, air pembersihnya udah, sabunnya udah, berarti udah selesai, udah bersih ya. Sekarang sebagai penutup apa? Wudhu kan lagi dia, ya. Udah Pak, pegang kayunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a. An hadzal mayyit. Lillahi ta'ala. Basuh kayak gini, Pak. Tuh, ya. 3 kali sama. Basuh terus kayak begini. Sini Pak, silakan. Ya. Terus lagi kemari. Pasti ini air jangan lagi balik lagi ke situ, makanya nanti paling enak mah pakai selang, ya. Terus mari di tangan kirinya, kita balik kemari lagi. Nah, baru kemari bagian kepalanya. Kuping mah hukumnya sunnah ya ibu bapak ya, dalam hal wudhu. Silahkan nanti apa namanya buka kitab fikihnya, gitu ya. Terus di bagian kakinya, silahkan Pak. Nah, ini saya angkat dulu supaya airnya benar-benar mengena kemari. Terus ini kemari. Wah. Kalau ini mudah Bapak Ibu ya, tinggal kita ganti kain, ini kan kain basah. Nah, cara ganti kain pengering, nih anggaplah ini kain pengering ya. Gitu ceritanya nih. Itu ada yang kain. Ya. Panjang banget ya. Ya ini aja lah ceritanya nih. Ini anggaplah kain panjang nih. Ngambilnya dari sini, gitu. Jadi ini ditarik Pak, nah, pelan-pelan, tarik, baru ini estafet begitu, sehingga auratnya nggak kelihatan, paham ya? Caranya gitu. Jadi jangan mentang-mentang ganti ayo. Kelihatan semua, si anak ya. Dah, aurat begini kita balikin ke sono, ya. Nanti kalau nggak tahu mayit, ya nggak mesti harus 2 jalur. Kan kadang ada yang salah satu jalur dari sini doang, ada yang dari sini. Lihat itu pintu rumahnya. Kalau pintunya orang kaya mah kan 2 daun nih mah, ya kan? Ya kita bisa masuk. Kalau yang pintunya yang cuma 80 cm 1 daun begitu, udah mayitnya gede, yang gotongnya juga gemuk, yang gotongnya masuk mayitnya nyangkut, akhirnya jatuh. Orang kan sugestinya udah negatif. Ini main suka ngambil rumah janda bisa. Ya, makanya jangan dipaksain. Lihat dulu pintu rumahnya kayak gimana. Terus mau dibawa kemana tuh mayit? Kain kapan ada di mana? Kudu tahu dulu. Jangan udah mau gotong udah naik begini dulu. Kain kapan ada di mana? Nah, kan berat nanya. Yang ditanya mesin lagi. Kamu nanya.
bocah ya. Itu kudu paham dulu. Oke, kapan ada di sono? Udah nggak pakai nanya lagi, bawa ke sono gitu. Maksudnya kan rumah orang kita nggak tahu bilungnya kemana-mana, ya kan? Kita nggak apa tadinya, jarang gendong. Nah, sekarang kita udah tahu ada di sono. Kita mau bawa kemana nih? Kalau mau ke sono semua. Kalau kemari semua, gitu. Sepakatin dulu sebelum diangkat. Jangan udah sampai begini nih baru musyawarah. Kanan deh, kiri sini. Akhirnya sono separuh, sini separuh. Jatuh dia, gitu. Berat. Kalau mau kemari, sepakatin dulu kakinya kaki mana dulu. Kalau kaki kiri berarti kita perlu rapet jalannya. Gitu sono nih. Kaki rapet, kaki bergerak begitu entarnya. Gitu. Kalau mau kaki kanan dulu berarti buka. Gitu. Kemari. Ayo jangan pada dikincekan. Gitu. Akhirnya kan habis gotong gitu orang berselek akhirnya. Ogah mau dia. Nah, Bapak Ibu, kalau jenazah yang perempuan, boleh nggak orang laki gotong? Nah, kan masalahnya dia duduk. Nah, dianggap kan batal. Saya sampaikan di sini. Waktu saya ngaji kitab Fathul Qorib, jenazah mah nggak ada lagi batal wudhu. Karena jenazah itu terlepas dari hukum taklif. Yang batal kita yang hidup. Tapi itu pun baiknya keluarganya yang dekat, jangan mantannya. Ya. Paham ya? Gitu. Ini cewek praktek. Bayatnya kreatif. Ruang ditutup. Kalau nanti ada yang mau pindah posisi dari sini, muter aja kemari, ya. Sini yang kemari jangan dilangkahin, nggak boleh ya, Pak ya. Punya adab namanya. Dulu ada jenazah yang dilangkahin, saya marah tapi ya jawabannya masuk akal sih. Saya tanya ini kenapa dilangkahin Pak? Tadi wasiatnya gitu dulu. Wasiat gimana? Kata dia gini Ustaz, lu kalau mau kawin lagi langkahin mayat lu. Oke, nah ini ya, ini tadi apa namanya? Celana. Ada kan? Ada. Ya, ada sini. Coba nggak pakai di ini lagi. Tadi bilang katanya nggak mama. Dah. Ini rapetin dulu. Ini rapetin. Bisa. Oh dia. Ini napasnya nih ya. Bukan udah tutup aja Pak. Tempatkan nanti ada di bagian tubuh. Mata tutup dulu. Oh jangan dengerin. Terusan. Ya jam-jam ngantuk ini soalnya. Terusan repot. Oh iya dia bersin. Tapi Dia di sini angkat. Ini udah diangkat, nggak usah pakai ciluk Mbak ya. Pas banget ya. pas banget boleh ngukur. Ya, pas kan kayak gini kan. Belum ditutup Bapak Ibu. Yuk, Nih, foto. liatin ya. Kupingnya Ini tutup aja, pakai kapas. pokoknya belum aja. Iya, dan udah ada. Walaupun orang kaya pakai kapas ya. Jangan pakai handset. Terus ada yang dibedakin nggak mukanya? Bukan bedak ya. Maksudnya itu cendana. Ya, memang fungsinya adalah menjaga supaya nggak gampang diserang cacing tanah. Kalau yang dibedakin mah nggak boleh. Misalnya pakai, iya, itu mau bedak. Yang ngebuat perempuan itu ya. Ya. Kalau orang laki kan ini doang tadi kan? Iya.
Iya. Ini modal perempuan. Manis. Dari ikat sih. Nanti ibu-ibu silahkan ya pakai imajinasi masing-masing untuk membaguskan kerudung di sini. Gitu. Ya. Nah, ini untuk nutup jadi sini rumah keluarganya ya. Kalau keluarganya biasanya namanya orang pemandangan terakhir kan pada sedih, pada nangis, gitu. Ya biasa itu mah namanya pemandangan terakhir. Biasanya nangis paling kenceng tuh yang nggak kebagian warisan. Dulu habis jualin bayi mah yang lain gitu kan. Nah kalau komedi mau ditutup ya kalau kata keluarganya udah pada ikhlas ya udah tutup gitu maksudnya. Tapi ya kalau keluarganya bentar dulu masih pengen ngeliat gitu kan biasa. Kalau habis ditutup dibuka lagi nggak boleh? Boleh nggak apa-apa. Asalkan memang ada kepentingan gitu maksudnya. Iya, misalnya ada keluarganya baru nyampe. Iya boleh buka nggak apa-apa. Itu besar. Iya. Ini udah pada ikhlas semua ya. Untuk nutup boleh dari kiri ke kanan, boleh dari kanan ke kiri. Ya, muat Pak. Muat. Iya. Nah itu masukin Bu. Iya. Baru ini masuk. Tuh kan bisa kan? Jadi kayak asli Pak Umar. Langsung ikat aja patung gitu. Ujungnya ditarik dulu juga. Nah, ya gitu. Dah. Terus satu lagi. Saya langsung mengikat ini. Nanti kalau mau foto bareng misalnya. Tapi jangan ada Ini dokumentasi. Oke, satu, ada dua ya. Pul. Ini lu Pul. Coba ikat kamera dulu, Pul. Pengen pegang. Ini kamera dulu. Aja. Ini itu. Ya ujungnya. Ujung dulu ikat. Ini yang ujung kaki. Nah, untuk ikat ya ibu-ibu, mau diperhatiin. Tali pengikat itu simpulnya simpul hidup. Posisi simpul ada sebelah kiri. Ingat ya, posisi simpul sebelah kiri. Sebelah sini Pak. Sini semua di depan. Ya, supaya nanti gampang ya narik di makam itu kan karena sebelah sini dinding, sebelah kanannya kan ada di sini. Kiri. Iya. Pas lagi ngadepin ke sana itu ya. Ya. Nyalain mak. Ya, lepas dulu sebentar. Kasih ini posisi. Ini mau diperhatiin nih Bapak Ibu nih. Ujung kaki sama ujung kepala bikin kembang-kembangan begini ya. Apa kalau kita pocong-pocongan? Fungsinya apa Ustadz? Fungsinya supaya ini iketan nggak bergeser. Karena ada dikunci berarti kalau begini. Kalau lurus kayak begini diantepin, takutnya geser-geser lepas gitu ya. Takutnya namanya mayat dari rumah ke keranda, ke musola, masjid, ke pemakaman. Banyak dipindah-pindah kan. Gitu kalau ada kayak gini, soalnya nggak kemana-mana dia. Gitu. Sama atasnya begitu juga. Ya. Nggak dicoba. Bersama di sini sebagai penutup. Ini udah ada yang bertanya lagi nggak? Enggak. Saya akhiri sebagai penutup. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Dan saya sampaikan bapak-bapak bahwa dalam di hadapan kita itu ada tanah, ada emas. Tanah itu harganya tidak seberapa dan aromanya juga tidak sedap. Tapi banyak tumbuhan hidup di atas tanah yang buahnya lebat, daunnya rindang,
dan kita bisa berteduh dan menikmati buahnya. Sedangkan emas, walaupun harganya mahal, tidak ada satupun tumbuhan hidup di atasnya. Manusia, walaupun hidupnya kaya raya, banyak sekali tidak ada manfaat sama sekali. Tapi banyak orang yang tampilan sederhana, manfaatnya luar biasa di tengah masyarakat. Siapa mereka? Adalah para petugas urusan jenazah yang begitu luar biasa. Tidak pernah kelihatan mereka kaya, tapi manfaatnya sangat ditunggu oleh mereka yang sedang menderita. Bagi Anda, saya ucapkan selamat bertugas dan